bersama saya Marin. Hari ini saya ditemani oleh salah satu rekan kerja di KPK Purwakarta. Beliau adalah pejabat fungsional penilai pemerintah. Kita kenalan dulu yuk. Halo Mbak Rini. Halo Mbak Marin. Ya, mungkin bisa disapa dulu Mbak Raya. Halo Mbak Raya. Nah, Mbak Rini ini baru ya di KPK Purwakarta? Iya, per Maret tanggal 29 Maret. Baru Maret tahun ini. Di KPK Purwakarta ini pejabat penilainya itu semuanya laki-laki. Nah, sekarang kebetulan diganti nih jadi perempuan. Kita pengen cari tahu bagaimana sih pengalaman sebagai perempuan di lapangan sebagai penilai yang kerjanya mungkin sepertinya di lapangan terus ya Mbak ya? Bisa diceritain mungkin apa dari Satker pernah ada, wah kok jadi berubah nih perempuan atau gimana? Ya, basicnya sebelum di Purwakarta, saya juga sudah menjadi penilai di penempatan sebelumnya di Tarakan. Tapi memang mungkin antara di tempat sebelumnya dan tempat sekarang kurang lebih sama ya untuk objek penilaiannya. Tapi mungkin kalau di Tarakan lokasi mungkin lebih menantang ya, karena di sana hanya bisa dilalui untuk wilayah kerjanya sendiri by speedboat atau penerbangan perintis. Sedangkan untuk 3 wilayah kerja KPL Purwakarta sendiri itu semua bisa dilalui oleh darat, bahkan transportasi umumnya pun bisa menjangkau ke titik-titik yang memang ada lokasi objeknya. Dan kalau memang untuk pertanyaan Satker yang biasanya biasanya gitu ya. Biasanya memang karena perempuan ya, yang sebelumnya ada tuh 2 laki-laki, atau biasanya mereka langsung menyebutkan nama Mas Januar atau Mas Reza. Iya, betul. Nah, tadi dari penjelasan Mbak Rini sendiri sebenarnya ada banyak pertanyaan yang pengen saya tanyain gitu. Iya. Sebelumnya di Tarakan yang berada di luar Jawa gitu ya, di pulau yang lumayan jauh. Nah, di situ katanya tantangannya lebih besar dari segi daerahnya ya, dari segi tempat yang jauh-jauhan berarti objeknya. Nah, berarti lebih mudah sekali dong ya untuk di Purwakarta, merasa sangat mudah gitu untuk pekerjaannya gimana? Untuk lokasi mungkin Medan ya, Medan yang berat dari untuk mencapai lokasi objek, atau memang karena di sana Kalimantan tuh suhunya mungkin sedikit lebih panas dibanding di sini. Lebih panas dari Purwakarta, benar? Sedikit ya. Purwakarta juga cukup panas, tapi mungkin untuk load kerjaan saya akui lebih banyak di sini. Oke, jadi kalau dari sisi lokasi atau medannya memang lebih berat kalau di Tarakan, tapi di Purwakarta untuk load pekerjaannya yang memang lebih banyak. Nah, berarti Mbak Rini ini salah satu punggawa wanita yang istilahnya berkecimpung di, bisa nggak dibilang itu sebenarnya area laki-laki gitu? Atau sebenarnya sama saja, atau justru banyak kok wanita yang seperti Mbak Rini ini memegang posisi seperti Mbak Rini? Setahu saya yang mengambil pilihan jenjang karir sebagai jabatan fungsional dan itu perempuan, itu nggak hanya saya. Banyak juga angkatan-angkatan sebelumnya, bahkan mungkin ada pelaksana maupun kepala seksi yang sebelum adanya jabatan fungsional juga sudah menjalani atau ikut merasakan atau berpengalaman sebagai penilai, yang mana tantangan terberatnya mungkin sebagai wanita itu terjun ke lapangan, mau medan, cuaca, ataupun kondisi fisik dari wanita itu sendiri yang harus di challenge ya ketika di lapangan. Jadi mungkin kalau kan kebetulan ada PUG ya yang memang membuktikan kita setara untuk segala jenis pekerjaan, apalagi rangkaian proses penilaiannya itu sendiri. Memang yang paling berat itu ketika survei di lapangan. Dan rasanya dari berbagai cerita yang saya dapat, banyak juga mau ibu-ibu, mau kalangan muda atau yang udah senior betul, yang udah senior
mencapai lokasi yang terjauh, terluar atau terpencil sekalipun ada aja yang memang itu nggak hanya kalangan muda, bahkan senior sebagai perempuan pun mereka sudah bisa menjalaninya. Nah, berarti gitu ya Baraya, tidak terbatas apakah kita wanita atau pria, apapun pekerjaan bahkan bisa. Ya, gimana? satu lagi nih, partner saya yang mungkin belum sempat untuk mengisi, mungkin next setelah saya, namanya Feranidia Mahdalena. Beliau sudah beranak 3. Dan setiap harinya beliau menempuh perjalanan PP Purwakarta Bandung yang mana cukup menghabiskan waktu kurang lebih 2 jam untuk perjalanan setiap harinya. Dan di samping tuntutan pekerjaan untuk pergi ke lapangan, beliau juga masih harus mengurus suami dan anak-anaknya. Dan menurut itu kayak mungkin kalau bisa saya compare, saya tuh tidak ada apa-apanya dibanding Mbak Vera sendiri, karena benar-benar superwoman. Oke. Nanti kita pasti panggil berikutnya Mbak Vera ya, nanti kita hadirkan. Next konten ya. Iya, mungkin kita bisa biar Mbak Raya bisa lihat betapa superwoman-nya gitu. Superwoman, oke. Maaf, saya bahasa Inggrisnya kurang bagus ya ternyata. Oke. Nah, tadi sebenarnya Mbak Raya kalau kita bayangkan apa sih pekerjaan penilai itu, dibayangkan mungkin di benak teman-teman Baraya yang belum tahu persis itu, buat saya pribadi dulu gitu mikirnya penilai itu yang penting ke lapangan gitu, itu pekerjaan. Tapi tadi dari bahasa Mbak Rini sebenarnya itu salah satu rangkaian pekerjaannya aja ya, jadi ada lebih banyak lagi kegiatan selain survei lapangan. Mungkin bisa diceritakan selain ke lapangan, survei lapangan, apa saja sih yang harus dilaksanakan oleh seorang pejabat fungsional penilai pemerintah? Pastinya sebelum adanya tindak lanjut berupa survei lapangan, kami itu ada verifikasi dari permohonan baik dari bidangnya, Mbak Marin sendiri, PKN ataupun dari eksternal, yang mana masing-masing kegiatannya itu memiliki standar sendiri, standar operasional prosedur sendiri, yang mana setelah verifikasi ada tahap pengumpulan data dan informasi, penyampaian jadwal, baru kita tindak lanjut survei atau tidak ya, karena setelah kita verifikasi pun ada tindak lanjut berupa permintaan kebutuhan tambahan data ataupun tindak lanjut lainnya. Baru setelah survei pun adanya proses perhitungan dan penyusunan laporan penilaian. Baru setelah disampaikan, proses kita berakhir di situ. Oke, jadi inti dari semua kegiatan itu adalah untuk mendapatkan nilai ya, untuk mendapatkan nilai. Nah, itu kira-kira untuk nilai itu sendiri Mbak Rini merasa sulit nggak sih atas kayak berbagai macam permohonan yang masuk, sulit nggak untuk dapat nilai, atau udah sering nilai motor nih, jadi udah bisa dikira-kira gampang gitu, atau gimana nih? Setiap objek itu punya karakteristik yang masing-masing ya punya spesialisasi tersendiri ya, mau itu tanah bangunan, selain tanah bangunan atau peralatan mesin lainnya. Jadi rasanya kalau untuk sulit atau tidaknya kembali lagi ke karakteristik objek itu sendiri. Apakah pasarnya tersedia atau tidak, atau memang kita punya opsional penggunaan metode atau pendekatan lain untuk menghitungnya. Itu saja. Kembali lagi nih, tadi saya pengen tanya lagi terkait survei lapangan. Kita apa aja sih yang biasanya Mbak Rini siapkan sebelum berangkat ke lapangan itu gitu? Apa doa ibu kah, atau apakah cukup topi dan sunblock atau gimana? Iya. Jadi pasti kita kan adanya mapping dulu lah di titik lokasi, atau kadang kalau emang sempat saya rencanakan itu, biasanya saya cek suhu di lokasi itu gitu. Tapi untuk perangkat yang biasa dibawa
pastinya kita bawa berita acara survei lapangan yang untuk ditandatangani bersama Satker. Pertama, surat tugas, kedua, terus ketiga pastinya kalau perempuan kan pasti perlindungan untuk untuk anti sinar matahari udah pasti dilakukan sebelum berangkat ya. Jadi udah ready aja. Tapi kalau memang kita menggunakan pakaian yang memang tidak menutupi semua bagian badan, ya pangset mungkin ya yang anti UV, karena mau nggak mau itu tetap jadi bentuk perlindungan ya. Dan biasanya mungkin saya tambahin 1 gelas kopi. Jadi karena di kami ya, saya bersyukurnya di Purwakarta ini ada mesin kopi yang bisa kami gunakan untuk membuat kopi, dan biasanya saya bawa tumbler isi es plus kopi yang memang sudah diproses dari mesin kopinya, biar juga jaga stamina gitu ya. Jadi kadang dengan perjalanan jauh untuk area Subang itu kan mungkin lamanya waktu 1,5 jam, kadang juga bikin ngantuk. Jadi kadang ya saya buat balikin lagi stamina, saya minum kopi yang sudah saya bawa dari kantor biasanya gitu. Dan kalau memang mungkin membutuhkan alat ukur, biasanya karena memang untuk objek penilaian sewa kantin, kita ada disto, measurable wheel, atau meteran manual ya. Itu aja sih. Oke, berarti sudah tahu gitu ya Mbak ya, sebelum ke lapangan sudah bawa apa saja, persiapan apa saja, baik itu untuk yang digunakan di lapangan atau untuk diri sendiri gitu ya. Iya, betul. Betul. Pernah mengalami nggak Mbak penilaian yang harus dilaksanakan begitu lama atau sampai malam atau berhari-hari? Ya, berhari-hari atau sampai malam atau dalam kondisi cuaca yang kurang baik, itu gimana biasanya tantangan yang pernah dialami? Oke, ya cukup kompleks juga ya yang pernah saya alami, dan memang memorable ya. Iya betul, karena wilayah kerjanya sendiri itu berbatasan dengan negara tetangga kita, Malaysia, dan pernah kami menindaklanjuti permohonan pemindahantanganan berupa bangunan yang mana akan ditindaklanjuti untuk dibuat atau untuk mendukung proses pembangunan pos lintas batas negara, yang mana untuk mencapai lokasinya tersebut juga itu kami harus menggunakan berbagai macam transportasi private maupun umum ya. Misal itu salah satunya di Long Nawang. Itu kami harus via speedboat ke Malinau, lanjut darat, lanjut penerbangan perintis Susi Air untuk mencapai titik titik airport terdekat dari lokasinya, dan kurang lebih makan waktu 2 hari untuk perjalanan saja. Betul. Dan di sana pun setelah kita sampai airport itu harus perjalanan darat, dan medannya berlumpur, yang mana mungkin seharusnya bisa ditempuh 20 menit, itu kami bisa sampai 1 jam untuk sampai ke penginapan sebetulnya. Dan penginapan pun jangan harapkan hotel berbintang ya, karena memang kita hanya ada fasilitas yang untuk bisa diinapi itu berupa guest house. Dan jangan harap ada jaringan internet karena memang masih terpencil dan lumayan terluar dari wilayah Indonesia. Ya sudah memang jauh, tidak ada akses internet, bahkan jaringan untuk seluler pun terbatas ya. Untuk internet pun kita harus menaiki bukit, yang mana jauhnya pun kurang lebih 1,5 jam dari penginapan. Dan ya buat saya itu memorable ya, karena cukup struggle untuk bertahan dan untuk menilai yang memang waktu itu di tengah COVID Delta. Jadi saking jauhnya malah kami identifikasi lokasi itu bukan kondisi COVID-nya, tapi lebih concern sama
akomodasi dari kantor di Tarakan sampai ke lokasi, bahkan kondisi COVID itu hampir kita abaikan dan ternyata kami mendatangi area apa sih yang titik persebaran. Nah itu jadi itu juga agak sulit untuk eksplor daerah itu karena benar-benar terbatas dan memang tidak ada transportasi umum di lokasi itu gitu. Cukup menantang ya yang ditemui. Nah, oke. Cukup menantang yang ditemui di lapangan selama ini ya Mbak Rini ya. Mungkin itu menjadi bukti menurut saya bahwa kita itu tidak melupakan. Memang Indonesia itu sangat luas, tapi bahkan daerah-daerah terluar pun tetap didatangi oleh para pejabat penilai, oleh seluruh pemerintah lah gitu ya. Jadi masyarakat Indonesia baik dimanapun berada tetap pantau dan diberikan pelayanan yang maksimal, yang sama untuk dimanapun gitu ya Mbak ya? Iya betul. Bisa jadi contoh nih buat Baraya yang mungkin berminat untuk jadi pejabat fungsional penilai pemerintah. Mungkin dari Mbak Rini ada mau mengajak Baraya semua untuk jadi pejabat penilai atau lebih berminat lagi untuk di bidang penilaian. Oke. Buat Baraya-Baraya yang memang punya passion untuk explore daerah-daerah yang tidak biasa untuk dikunjungi, buat Baraya-Baraya yang memang ada ability atau ada curious tentang proses penilaian atau bahkan mungkin kalau apa ya, saya sendiri dulu karena memang saya ada kepingin buat explore daerah yang memang belum saya kunjungi atau mendatangi daerah-daerah wisata terdekat dari wilayah kerja. Nah itu mungkin bisa jadi motivasi gitu kan. Mungkin ada juga orang yang memang tidak selalu hanya ingin bekerja di dalam ruangan ya untuk kesempatan buat explore sebagai penilai itu lebih banyak. Dan ilmu penilaian juga sangat berkembang, apalagi bakal yang sedang dikonsernkan oleh kantor pusat itu pengusungan RUU penilai. Jadi seenggaknya mungkin titel penilai itu menjadi sebuah profesi nantinya yang bisa dikenal masyarakat juga, nggak hanya dokter atau profesi-profesi yang lainnya yang lebih dikenal lah. Harapan kami juga penilai juga lebih banyaklah dikenal sebagai profesi pekerjaan. Oke, baik. Makasih loh Mbak Vera. Nah Mbak Raya, ya? Oke. Nah Mbak Raya, mungkin dari informasi dari Mbak Rini ini masih luarnya aja ya? Masih general. Masih banyak sekali yang bisa dikupas kembali terkait bidang penilaian. Kalau Baraya pengen tahu mungkin bisa di komen, bisa bikin lagi, kita mungkin bisa hadirkan tadi superwoman-nya ya. Iya betul. Ya, ada Mbak Vera, itu dia salah satu superwoman yang ada di KPK Purwakarta. Dan ada Superman-nya. Ada Superman-nya juga, suami istri? Bukan. Oh, bukan ya, pasukan pasangan ya. Ada Superman-nya Pak Eko Setiono. Jadi, mungkin next konten akan dibuatkan masing-masing personil jabatan fungsional penilai pemerintah KPL Purwakarta kayak profile by profile mungkin ya boleh. Semua ikut mengisi ya. Ikut mengisi, bisa tahu dan bisa kupas nih apa sih yang ada di isi kepala mereka. Bisa tahu semua. Itu ya Baraya ya. Mungkin cukup sekian dari ini. Terima kasih. Sudah hadir pada kanal On Air. Kita cukupkan ya Mbak Rini. Terima kasih Baraya. Kami pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.